Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Busrawi dengan NIM 2403010076. Sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pragmatik Wacana. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Wahyu Indrayati selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis wacana saya dari naskah teks berita. Eh, jadi yang pertama itu identitas teks. Yang pertama adalah identifikasi teks media. Jadi teks media yang saya ambil itu berjudul Kemenhub Revisi Aturan Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Bakal Diperkuat. Jadi tanggal publikasinya itu 25 Juni 2026 dengan sumber lestari.kompas.com dan topik utama revisi Permen LHK nomor 8 2021 untuk memperkuat peran KPH sebagai manajer tapak guna mengatasi deforestasi dan illegal logging di hutan negara. Nah, yang selanjutnya poin selanjutnya adalah analisis ideologi. Jadi yang pertama itu adalah analisis ideologi. Yang pertama ada nilai dan pandangan yang dibangun. Yang pertama, negara sebagai pelindung hutan. Teks tersebut menegaskan bahwa negara melalui KPH adalah garda terdepan melawan deforestasi dan pembalakan liar. Yang kedua adalah regulasi sebagai solusi utama. Permasalahan kehutanan diframing sebagai persoalan kelembagaan yang bisa diselesaikan lewat revisi aturan Permen LHK itu sendiri. Dan kedua adalah bioekonomi kehutanan. KPH dipromosikan sebagai ujung tombak pendekatan bioekonomi, pengelolaan hutan berbasis nilai ekonomi berkelanjutan. Nah, selanjutnya adalah masih di lingkup analisis ideologi. Nah, kali ini adalah pilihan kata dan asumsi dalam teks. Jadi pilihan kata yang menunjukkan keberpihakan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama adalah mematangkan penyempurnaan. Maknanya adalah melembutkan kata, mengubah atau merevisi. Dan yang kedua adalah krusial. Ditegaskan urgensinya itu mendorong pembaca mendukung revisi tersebut. Nah, yang ketiga adalah peranan yang sangat sentral. Penegasan hegemoni KPH tanpa suara kritis pembanding. Yang keempat itu adalah memecah bottleneck, bahasa teknis manajemen meminggirkan perspektif warga. Yang terakhir adalah ujung tombak pelestarian. Ini artinya KPH diposisikan sebagai pahlawan tunggal. Nah, selanjutnya ada asumsi dan prasangka dalam teks. Yang pertama adalah regulasi, solusi. Teks mengasumsikan revisi aturan secara otomatis akan memperbaiki kondisi hutan tanpa mempertanyakan implementasinya. Dan yang kedua adalah KPH selalu mampu. Performa KPH yang pasang surut hanya disebutkan sekilas. Teks tidak mendalami kegagalan struktural yang ada pada KPH tersebut. Dan yang ketiga adalah masyarakat yang diabaikan. Tidak ada pertanyaan tentang peran masyarakat adat dan lokal yang justru sering menjadi penjaga hutan itu secara nyata. Dan terakhir adalah deforestasi, masalah kelembagaan. Penyebab struktural seperti ekspansi sawit dan tambang tidak disinggung sama sekali dalam narasi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah relasi kekuasaan. Nah, siapa yang berbicara dan siapa yang diam sekarang? Nah, yang pertama itu siapa yang diberi ruang berbicara. Yang pertama itu ada Laksmi Wijayanti selaku Dirjen PHL Kemenhub. Narasumber utama dikutip langsung porsi terbesar. Nah, yang kedua adalah Profesor Brahmasto Nugroho, guru besar IPB, akademisi legitimasi ilmiah untuk kebijakan pemerintah. Yang ketiga adalah Kementerian Kehutanan itu sendiri, tentunya pembeli agenda revisi aturan yang menjadi fokus berita. Dan selanjutnya, siapa yang diam atau suara yang tidak ada dalam teks tersebut. Yang pertama tentunya adalah masyarakat adat lokal itu sendiri. Penghuni kawasan hutan yang paling terdampak tidak dikutip sama sekali. Dan yang kedua adalah LSM lingkungan,
perspektif kritis terhadap kebijakan kehutanan sepenuhnya absen. Dan yang ketiga adalah pelaku illegal login disebut sebagai masalah tetapi tidak ditelusuri akar sosial ekonominya. Nah, yang selanjutnya adalah pemegang PBPH korporasi hanya disebut trennya menurun tanpa audit atau pertanggungjawaban yang jelas tentunya. Nah, selanjutnya masih di lingkup relasi kekuasaan, kali ini adalah kelompok diuntungkan dan kelompok yang dirugikan. Yang pertama adalah kelompok yang diuntungkan dulu nih. Yang pertama tentunya KPH dan aparatur kehutanan itu sendiri, legitimasi dan kewenangan baru, posisi institusional diperkuat secara hukum. Dan yang kedua adalah Kemenhub, tentunya ya Kemenhub, narasi positif atas agenda revisi regulasi pencitraan sebagai pelindung hutan. Dan yang ketiga adalah akademisi pro kebijakan, mendapat panggung dan otoritas ilmiah tentunya dalam perumusan kebijakan publik tersebut. Dan kelompok yang dirugikan atau diabaikan, yang pertama lagi dan lagi adalah masyarakat adat lokal itu sendiri. Tidak disebut kontribusinya, isu hak atas hutan adat tidak disinggung sedikit pun. Yang kedua tentunya aktivis dan LSM lingkungan, perspektif kritis tidak diberi ruang, narasi sepihak dari pemerintah. Dan yang terakhir adalah publik pembaca, tentunya kita sendiri tidak memperoleh gambaran berimbang, diposisikan hanya sebagai penerima kebijakan saja dari pemerintah. Dan selanjutnya adalah pendapat analisis. Jadi pendapat analisis dari saya itu, apakah teks ini objektif? Tentunya tidak sepenuhnya objektif. Teks ini didominasi perspektif pejabat pemerintah dan akademisi pro kebijakan, suara masyarakat adat NGO, dan kritis terhadap korporasi pemegang PBPH sama sekali tidak muncul di narasi berita tersebut. Ini adalah teks yang memiliki agenda-agenda legitimasi kebijakan. Dampak bagi masyarakatnya itu ada 3. Yang pertama adalah membentuk opini publik tentunya. Pembaca tergiring mendukung revisi aturan tanpa mempertimbangkan dampak di lapangan itu sendiri. Yang kedua adalah memarginalkan suara kritis. Kelompok yang berseberangan kehilangan panggung dalam diskursus kebijakan kehutanan. Dan yang ketiga adalah melegitimasi wacana birokrasi. KPH diperkuat sebagai satu-satunya solusi menutup alternatif berbasis komunitas. Dan yang poin terakhir, maksudnya yang poin C, ada rekomendasi bagaimana seharusnya media menyajikan isu ini. Tentunya yang pertama itu sertakan suara masyarakat adat lokal itu sendiri, wawancara dengan komunitas yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Mereka punya perspektif paling langsung tentang dampak kebijakan itu sendiri. Yang kedua, soroti akar masalah deforestasi, jangan hanya menyebut ilegal login sebagai masalah. Telusuri lebih lanjut penyebabnya struktural seperti ekspansi perkebunan sawit, tambang, dan lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga adalah pisahkan berita dan humas. Berita kebijakan pemerintah harus diverifikasi sebagai independen, bukan sekedar mengulang pernyataan resmi Kemenhub dan IPB University. Dan keempat tentunya hadirkan perspektif kritis yang berimbang. Kutip NGO akademisi perbedaan pandangan atau kelompok kritis terhadap kebijakan pemerintah agar pembaca mendapatkan gambaran lebih lengkap tentunya. Yang kelima itulah audit kinerja KPH secara kritis. Teks menyebutkan performa KPH performa KPH itu sempat pasang dan surut, namun tidak dieksplorasi, transparansi, atau kegagalan masa lalu penting untuk akuntabilitas publik. Tentunya publik harus tahu pasang surutnya itu yang kayak gimana gitu. Dan yang terakhir adalah gunakan data dan fakta terukur. Sertakan data konkret, luas deforestasi, jumlah kasus illegal logging, anggaran KPH, dan evaluasi efektivitas regulasi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah simpulan. Ringkasan analisis wacana kritis saya bagi menjadi 4 kesimpulan. Yang pertama adalah ideologi.
Teks membangun ideologi negara sentris, perubahan positif hanya bisa datang dari lembaga pemerintah, KPH, Kemenhub, bukan dari masyarakat atau gerakan sipil. Yang kedua adalah kekuasaan. Relasi kekuasaan sangat tidak seimbang. Aparatur negara dan akademisi pro ke pemerintahan mendominasi wacana. Sementara aktor kritis dan komunitas lokal tidak diberi ruang untuk berbicara. Dan yang ketiga itu adalah objektivitas. Teks bersifat kurang berimbang tentunya. Cenderung menjadi condong legitimasi kebijakan daripada jurnalisme kritis yang mewakili kepentingan publik luas tentunya. Yang terakhir adalah rekomendasi. Media seharusnya hadir sebagai watchdog, bukan sekadar menggafon kebijakan dengan menghadirkan suara yang beragam dan mengupas akar masalah deforestasi secara struktural. Mungkin sekian hasil analisis wacana saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan bagi para pendengar sekalian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.